Selamat pagi pendengar di seluruh Indonesia. Kembali lagi Anda bersama dengan saya, Dr. Suhento Liao, akan membahas Alkitab. Hari ini kita sampai di Injil Yohanes pasal 9. Injil Yohanes pasal 9. Dalam rangkaian Through the Bible dari Injil Matius hingga Kitab Wahyu. Hari ini kita tiba di Injil Yohanes pasal 9. Dan karena Injil Yohanes pasal 9 ini satu cerita, maka akan dibaca keseluruhannya oleh Pak Alki Tombuku. Ya, dibaca keseluruhannya. Oke, sebelumnya kita berdoa sejenak. Bapa di sorga, pagi hari ini kami kembali untuk mempelajari firman-Mu. Dan kami mohon pimpinan-Mu agar apa yang kami pelajari sungguh-sungguh Tuhan adalah benar dan kami fahami sesuai dengan apa yang Engkau maksudkan. Dan lagi pula Tuhan, kami mengaminkannya, menyimpannya di dalam hati kami. Sekali lagi mohon berkat-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Oke, Pak Alki Tombuku akan membantu kita membaca keseluruhan pasal ini sampai ayat 41 dari pasal 9 ayat 1. Demikian firman Tuhan. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, "Rabi, siapakah yang berbuat dosa, orang ini sendiri atau orang tuanya, sehingga ia dilahirkan buta?" Jawab Yesus, "Bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku. Selama masih siang, akan datang malam, di mana tak seorang pun yang dapat bekerja. Selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia." Setelah ia mengatakan semuanya itu, ia meludah ke tanah dan mengaduk ludahnya itu dengan tanah, lalu mengolesnya kepada mata orang buta tadi dan berkata kepadanya, "Pergilah, basuhlah dirimu dalam kolam Siloam." Siloam artinya yang diutus. Maka pergilah orang itu, ia membasuh dirinya, lalu kembali dengan matanya sudah melek. Tetapi tetangga-tetangganya dan mereka yang dahulu mengenalnya sebagai pengemis berkata, "Bukankah dia ini yang selalu mengemis?" Ada yang berkata, "Benar, dialah ini." Ada pula yang berkata, "Bukan, tetapi ia serupa dengan dia." Orang itu sendiri berkata, "Benar, akulah itu." Kata mereka kepadanya, "Bagaimana matamu menjadi melek?" Jawabnya, "Orang yang disebut Yesus itu mengaduk tanah, mengolesnya pada mataku dan berkata kepadaku, 'Pergilah ke Siloam dan basuhlah dirimu.' Lalu aku pergi dan setelah aku membasuh diriku, aku dapat melihat." Lalu mereka berkata kepadanya, "Di manakah dia?" Jawabnya, "Aku tidak tahu." Lalu mereka membawa orang yang tadi buta itu kepada orang-orang Farisi. Adapun hari waktu Yesus mengaduk tanah dan melekkan mata orang itu adalah hari Sabat. Karena itu orang-orang Farisi pun bertanya kepadanya, "Bagaimana matanya menjadi melek?" Jawabnya, "Ia mengoleskan adukan tanah pada mataku, lalu aku membasuh diriku dan sekarang aku dapat melihat." Maka kata sebagian orang-orang Farisi itu, "Orang ini tidak datang dari Allah, sebab ia tidak memelihara hari Sabat." Sebagian pula berkata, "Bagaimanakah seorang berdosa dapat membuat mujizat yang demikian?" Maka timbullah pertentangan di antara mereka. Lalu kata mereka pula kepada orang buta itu, "Dan engkau apakah katamu tentang dia? Karena ia telah memelekkan katamu." Jawabnya, "Ia adalah seorang nabi." Tetapi orang-orang Yahudi itu tidak percaya bahwa tadinya ia buta dan baru dapat melihat lagi, sampai mereka memanggil orang tuanya dan bertanya kepada mereka, "Inikah anakmu yang kamu katakan bahwa ia lahir buta? Kalau begitu bagaimanakah ia sekarang dapat melihat?" Jawab orang tua itu, "Yang kami tahu ialah bahwa dia ini anak kami dan bahwa ia lahir buta. Tetapi bagaimanakah ia sekarang dapat melihat, kami tidak tahu, dan siapa yang memelekkan matanya, kami tidak tahu juga. Tanyakanlah kepadanya sendiri, ia sudah dewasa, ia dapat berkata-kata untuk dirinya sendiri." Orang tuanya berkata demikian karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi, sebab orang-orang Yahudi itu telah sepakat bahwa setiap orang yang mengaku dia sebagai Mesias akan dikucilkan. Itulah sebabnya maka orang tuanya berkata, "Ia telah dewasa, tanyakanlah kepadanya sendiri." Lalu mereka memanggil
sekali lagi orang yang tadinya buta itu dan berkata kepadanya, "Katakanlah kebenaran di hadapan Allah. Kami tahu bahwa orang itu orang berdosa." Jawabnya, "Apakah orang itu orang berdosa? Aku tidak tahu. Tetapi satu hal aku tahu, yaitu bahwa aku tadinya buta dan sekarang aku dapat melihat." Kata mereka kepadanya, "Apakah yang diperbuatnya padamu? Bagaimanakah ia memelekkan matamu?" Jawabnya, "Telah kukatakan kepadamu, dan kamu tidak mendengarkannya. Mengapa kamu hendak mendengarkannya lagi? Barangkali kamu mau menjadi muridnya juga." Sambil mengejek mereka berkata kepadanya, "Engkau murid orang itu, tetapi kami murid-murid Musa. Kami tahu bahwa Allah telah berfirman kepada Musa, tetapi tentang dia itu kami tidak tahu dari mana ia datang." Jawab orang itu kepada mereka, "Aneh juga bahwa kamu tidak tahu dari mana ia datang, sedangkan ia telah memelekkan mataku. Kita tahu bahwa Allah tidak mendengarkan orang-orang berdosa, melainkan orang-orang yang saleh dan yang melakukan kehendak-Nya. Dari dahulu sampai sekarang tidak pernah terdengar bahwa ada orang yang memelekkan mata orang yang lahir buta. Jikalau orang itu tidak datang dari Allah, ia tidak dapat berbuat apa-apa." Jawab mereka, "Engkau ini lahir sama sekali dalam dosa, dan engkau hendak mengajar kami." Lalu mereka mengusir dia keluar. Yesus mendengar bahwa ia telah diusir keluar oleh mereka. Kemudian ia bertemu dengan dia dan berkata, "Percayakah engkau kepada Anak Manusia?" Jawabnya, "Siapakah dia, Tuhan, supaya aku percaya kepadanya?" Kata Yesus kepadanya, "Engkau bukan saja melihat dia, tetapi dia yang sedang berkata-kata dengan engkau, dialah itu." Katanya, "Aku percaya, Tuhan." Lalu ia sujud menyembahnya. Kata Yesus, "Aku datang ke dalam dunia untuk menghakimi, supaya barang siapa yang tidak melihat dapat melihat, dan supaya barang siapa yang dapat melihat menjadi buta." Kata-kata ini didengar oleh beberapa orang Farisi yang berada di situ, dan mereka berkata kepadanya, "Apakah itu berarti bahwa kami juga buta?" Jawab Yesus kepada mereka, "Sekiranya kamu buta, kamu tidak berdosa, tetapi karena kamu berkata kami melihat, maka tetaplah dosamu." Oke, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Ini pasal yang sangat menarik sekali ya, mengenai seorang yang dilahirkan sudah buta ya. Jadi lahir sejak buta. Kita tidak tahu kondisi butanya bagaimana. Sangat mungkin ini tidak ada biji matanya, sehingga Tuhan Yesus membuatkan dia biji mata, sebagaimana dia membuat manusia dari debu tanah, dan oleh sebab itu dia meludah ke tanah dan membuat biji mata orang itu dengan debu tanah juga. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, itu diawali dengan ayat 1 ya. Waktu Yesus sedang lewat, katanya, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Ya, murid-muridnya bertanya kepadanya, "Rabi, ya, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya sehingga ia dilahirkan buta?" Nah, ini konsep umum yang beredar ya di antara orang-orang yang ya mistik lah, apalah begitu ya. Bahkan kekristen yang ngaco juga ya bisa jadi begitu ya. Oleh karena dosalah maka jadi begini begitu dan lain sebagainya. Belum tentu ya. Jangan cepat-cepat mengambil kesimpulan itu. Tuhan mengajarkan sesuatu yang sangat perlu untuk kita renungkan di sini. Dia berkata apa? Jawab Yesus, "Bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia." Nah, jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, jikalau seseorang dilahirkan buta, ya, jangan cepat-cepat berkesimpulan bahwa itu orang tuanya salah atau dianya salah. Bagaimana dia mungkin salah? Bagaimana orang tuanya salah bisa begitu? Belum tentu ya. Tetapi di sini Tuhan ingin katakan bahwa ya supaya Allah dimuliakan, pekerjaan Allah nyata di dalam dia. Allah dimuliakan di dalam keadaan kita yang keadaan bagaimanapun juga. Allah dimuliakan. Nah, tentu Tuhan Yesus ada di situ, dan kemudian Tuhan Yesus ya menyembuhkan dia. Jadi melalui dia Allah dimuliakan, melalui dia Injil diberitakan, melalui dia ya orang-orang mengenal Yesus Kristus. Jadi pekerjaan Allah ya dinyatakan ya di dalam orang itu. Jadi dia bisa bersaksi, dia bisa sembuh
itu adalah karena kasih karunia Tuhan. Tetapi mungkin ada pendengar yang berpikir demikian. Nah, orang ini kan kebetulan Tuhan Yesus ada di situ. Nah, bagaimana kalau dia buta terus sampai akhir hidupnya? Pekerjaan apakah dari Allah yang dinyatakan kalau begitu? Pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Nah, membaca perikop ini mengingatkan saya kepada Fanny Crosby. Fanny Crosby adalah seorang pengarang lagu yang sangat produktif. Dia mengarang kurang lebih 8.000 lagu rohani. Lagunya bagus-bagus. Saya senang dengan lagunya. Antara lain, This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. Nah, ini salah satu lagu yang dikarang oleh Fanny Crosby. Fanny Crosby ini seorang wanita yang buta 2 minggu sesudah lahir. 2 minggu sesudah lahir oleh satu kecelakaan, tentu kesalahan orang lain kalau 2 minggu sesudah lahir itu. Dan mungkin ada apa yang terjadi, kita tidak begitu jelas. Tetapi yang menceritakan bagaimana Fanny Crosby ini setelah dia tumbuh dewasa, dia mengenal Tuhan Yesus dan dia diselamatkan. Dan sesudah diselamatkan, dia tidak memasalahkan kebutaannya. Dia banyak melayani Tuhan dengan menulis puisi. Dan kemudian puisi-puisinya yang dia tulis itu menjadi lagu. Dan dia sangat mengasihi Tuhan. Nah, ini yang penting. Dia sangat mengasihi Tuhan, dan ketika di hari tuanya di Amerika itu kemajuan kedokterannya sudah sedemikian rupa, sudah bisa mengoperasi matanya dan menyembuhkan dia. Dan banyak orang rela keluar uang untuk Fanny Crosby ini agar dia bisa melihat. Bahkan dia saking terkenalnya, beberapa presiden Amerika yang hidup dalam zamannya adalah teman baik dengan dia. Dan mereka semua rela keluar uang dan berkata, Fanny, let's go to the hospital. Mari kita pergi ke rumah sakit dan kamu akan melihat. Tetapi apa jawab Fanny Crosby? Dia berkata, saya sudah lama tidak melihat. Saya sudah biasa dengan keadaan ini. Dan lagi pula, saya sangat ingin ketika mata saya terbuka melihat. Wajah pertama yang saya lihat adalah wajah juru selamat saya, Yesus Kristus. Sehingga dia tidak mau melihat sampai akhir hayatnya. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kita lihat pekerjaan-pekerjaan Allah dinyatakan di dalam diri Fanny Crosby, dan ada masih banyak lagi. Anda bisa membaca buku Ratu Kamar Gelap. Ada banyak lagi kesaksian-kesaksian yang sungguh memuliakan Allah di dalam kecacatan mereka, memuliakan Allah di dalam kondisi mereka. Pengarang lagu Just As I Am, si Elliot itu, dia adalah seorang yang lumpuh, dan dia satu hari dengan seorang hamba Tuhan, dia berkata, apakah keadaan saya ini bisa untuk melayani Tuhan? Tetapi kemudian hamba Tuhan itu berkata, jangan berkecil hati. Engkau datanglah kepada Tuhan apa adanya. Apa adanya engkau datang kepada Tuhan. Dan dari kata itulah terinspirasi mengarang sebuah lagu yang berjudul Just As I Am. Yang Just as I am without one plea. Lagu yang indah sekali. Di Grafe hampir kami nyanyikan setiap minggu di akhir kebaktian untuk memanggil orang datang kepada Tuhan dengan berkata, datanglah kepada Tuhan sebagaimana engkau adanya. Just as I am coming to the Lord. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kita lihat ada
perbedaan konsep antara Tuhan Yesus dengan orang-orang yang ngaco ya, dengan hamba-hamba Tuhan yang ngaco, yang seolah orang kena kanker itu adalah dikutuk oleh Tuhan. Yaitu pendeta yang begitu itu bukan pendeta yang menguatkan hati orang, ya malah dia menyebabkan orang marah kepada Tuhan ya. Mengapa orang lain kena kanker, orang lain tidak kena kanker, mengapa saya kena kanker gitu. Dan seolah-olah cuman dia doakan bisa sembuh, dan kemudian kalau doa tidak sembuh membuat orang yang bersangkutan ya semakin marah lagi kepada Tuhan, semakin merasa Tuhan tidak adil. Oh, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, sangat banyak hamba Tuhan yang model demikian ya beredar sekarang ini ya. Dan ada juga hamba Tuhan yang mengajarkan seolah orang yang kena sakit penyakit di dalam misalnya perlu operasi, orang itu kena kutuk. Mereka menyebut itu kutuk pisau operasi katanya. Lalu mesti datang kepada dia supaya dia bisa melepaskan orang itu dari kutuk pisau operasi. Jadi Anda bisa bayangkan ya, berarti dokter bedah itu adalah pelaksana kutuk gitu. Oh, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, jangan sekali-kali terpengaruh oleh hamba Tuhan yang demikian ya. Apapun keadaan Anda, sekali lagi apapun keadaan Anda, mungkin ada di antara pendengar yang terbaring di rumah sakit ya. Mungkin ada di antara pendengar yang duduk di rumah dan tidak bisa bangun. Saya ingin katakan kepada Anda setulus-tulusnya dengan hati saya bahwa muliakanlah Tuhan dengan keadaanmu ya. Lakukanlah sesuatu untuk supaya nama Tuhan dipermuliakan dalam keadaan Anda. Maka Anda jauh lebih berguna daripada mereka yang sehat, yang jalan ke sana kemari. Anda jauh lebih bermanfaat bagi Tuhan daripada mereka yang melihat. Anda jauh lebih berguna daripada mereka yang tidak kena serang kanker, tetapi yang mungkin ya jalan ke sana kemari tidak memuliakan Tuhan dengan hidup mereka. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, saya ingin katakan kepada Anda, marilah dalam keadaan apapun juga kita, mari kita muliakan Tuhan. Nah, cari tahu mengapa Tuhan mengizinkan saya ada dalam kondisi ini. Jikalau Tuhan mengizinkan saya dalam keadaan kondisi ini, pastilah Tuhan ingin melalui kondisi ini saya memuliakan Dia. Melalui kondisi ini saya berguna baginya. Nanti ya, sejelek-jeleknya keadaan kita, seburuk-buruknya keadaan kita, toh kita mati, nanti akan kita bertemu dengan Dia di sana. Dan jikalau kita telah bersukacita menerima keadaan kita, kalau kita telah bersukacita menjalani hidup di mana Tuhan mengizinkan kita ada pada keadaan itu, dan kita akan bertemu dengan Dia, dan kita akan menerima pujian bahwa kita telah tabah, bahwa kita telah kuat, bahwa kita telah berfungsi dengan baik sebagai salah seorang muridnya yang bersaksi dalam keadaan kita. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, saya ingin berkata kepada Anda, saya tahu banyak di antara pendengar yang terbaring di rumah sakit ya, atau di rumah dan lain sebagainya. Percayalah bahwa engkau tidak dilupakan Tuhan ya. Engkau tidak dilupakan Tuhan. Percayalah bahwa engkau tidak dikutuk juga. Percayalah bahwa engkau bukan karena berdosa engkau terbaring begitu. Percayalah, dan kiranya keadaanmu ada demikian, dan muliakanlah Tuhan dalam keadaan itu. Ya, lakukanlah pekerjaan Tuhan sebisa Anda dalam kondisi Anda, dan keinginan hati itulah yang akan dinilai oleh Tuhan, yang memuliakan Tuhan. Pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, dan Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya ya bahwa Dia harus mengerjakan pekerjaan yang diutus oleh Allah selama masih siang. Akan datang malam katanya di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia. Ya, Tuhan Yesus adalah terang dunia. Dan sekarang terang dunia itu telah kembali ke sorga, dan kita ini di dalam Matius pasal 5 dikatakan kita adalah terang dunia sekarang karena kita di dalam Yesus dan Yesus di dalam kita, dan kita harus menjadi terang dunia dan kita harus menerangi orang-orang di sekeliling kita. Setelah Ia mengatakan semua itu, Ia meludah ke tanah dan menghaduk ludahnya itu dengan tanah, lalu mengoleskannya pada mata orang buta tadi. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, orang buta tadi
menerima mungkin ya mata baru yang Tuhan ciptakan dari debu tanah dan berkata kepadanya, pergilah basuhlah dirimu ya dalam kolam Siloam. Siloam artinya yang diutus, ya Yesus Kristus lah yang diutus itu. Dan orang buta ini sesudah sembuh nanti dia akan diutus bersaksi kepada orang-orang Farisi. Maka pergilah orang itu, ia membasuh dirinya lalu kembali dengan matanya sudah melek. Ya, dia kembali dengan mata yang sudah melek. Ya. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, sungguh dia sendiri pastilah exciting sekali ya. Dia pasti sangat menikmatinya. Tadi tidak bisa melihat, sekarang dia sudah bisa melihat. Nah, keadaannya itu memuliakan Allah. Keadaannya itu memancarkan pekerjaan-pekerjaan Allah di dalam dirinya. Katanya, tetapi tetangga-tetangganya dan mereka yang dahulu mengenalnya sebagai pengemis berkata, bukankah dia ini yang selalu mengemis? Ya. Ada yang berkata, benar, dialah ini. Ada pula yang berkata, bukan, tetapi ia serupa dengan dia. Ya, pasti agak berbeda sekarang, wajahnya berseri-seri. Ya, orang itu sendiri berkata, benar, ya, akulah itu. Ya, dia tidak merasa malu. Dia berkata, betul, sayalah orang itu. Ya, kata mereka kepadanya, bagaimana matamu menjadi melek? Jawabnya, ya, orang yang disebut Yesus itu mengaduk tanah, mengoleskannya pada mataku dan berkata kepadaku, pergilah ke Siloam dan basuhlah dirimu. Lalu aku pergi dan setelah aku membasuh diriku, aku dapat melihat. Ya, aku dapat melihat. Ya. Lalu mereka berkata kepadanya, di manakah dia? Jawabnya, aku tidak tahu. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, orang buta ini langsung bersaksi bagi tetangga-tetangganya tentang apa yang terjadi pada dirinya. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, saya ingin berbicara sedikit tentang kesaksian. Ya. Kesaksian adalah sesuatu yang subjektif, ya. Itu kita alami masing-masing dan bersifat sangat subjektif. Dengar baik-baik bahwa Tuhan tidak mau pertumbuhan iman orang Kristen itu hasil dari konsumsi kesaksian. Tetapi saya kasih tahu, banyak gereja hari ini karena pendetanya tidak sekolah teologi, karena pendetanya tidak ada apa-apa untuk diajarkan, ya, karena mereka itu tidak mau belajar kebenaran firman Tuhan, jadi mereka hanya mengandalkan kesaksian. Ada yang mengandalkan nyanyi, ya toh, ya, baca sedikit Alkitab, ngomong-ngomong, ngelantur sana ngelantur sini, ya, lalu kemudian nyanyi satu lagu, ya. Ada yang macam begitu, ya, kacau balau, ya toh. Ada pedagang, ya toh, hanya mampu gaji orang kasih beberapa juta begitu, lalu dia yang jadi bos di gereja itu, ya. Nah, penginjil hamba Tuhan pendeta ada yang dikasih orang 1 sekian juta, ya, akhirnya dia tetap jadi bos, ya, sambil dagang, tapi kontrol gereja itu. Persis Konstantin mempengaruhi gereja sehingga jadi ngaco pada abad yang keempat, ya. Kaisar yang nggak ngerti kebenaran, tetapi dia yang memegang kendali gereja. Nah, hari ini makin banyak yang demikian, ya. Oh, ya, karena apa? Sesungguhnya manusia itu haus akan pamor, ya. Ingin puji, ingin dipuji, ya. Padahal, ya, kalau mau melayani Tuhan, ya, tinggalkan pekerjaan lain, ya, dan layanilah Tuhan, dan layani dengan prosedur yang benar. Masuk sekolah teologi, rendahkan hati untuk duduk di bangku sekolah, ya, untuk belajar supaya jangan jadi hamba Tuhan yang ngaco gitu. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ya, kalau berbicara demikian, saya ingat dulu saya adalah orang bisnis juga. Saya dulu jual mobil, ya, tahun 80 saya adalah Astra Motors, Astra Motor Sales punya salesman, ya. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, tetapi oleh karena kasih karunia Tuhan yang memanggil saya dan saya tinggalkan semuanya, dan setelah punya 2 orang anak, saya pergi sekolah teologi, merendahkan hati, duduk di bangku kuliah lagi, ya, untuk belajar firman Tuhan supaya saya tidak mengajarkan sesuatu yang salah, menyesatkan orang. Oke, pendengar yang kami kasihi di dalam Yesus Kristus, kembali lagi kita melanjutkan. Nah, kesaksian adalah hal yang subjektif, ya. Hal yang subjektif. Tuhan tidak mau kita
iman kita bertumbuh dari kesaksian. Tuhan mau iman kita bertumbuh dari mempelajari Alkitab, dari mempelajari firman-Nya. Nah, saya katakan tadi itu banyak hamba Tuhan yang ngaco ya, karena dia tidak memiliki pengajaran apa-apa untuk disampaikan, karena dia tidak begitu memahami Alkitab ya. Kalau menyampaikan pun nanti jadi kacau ya. Akhirnya tiap-tiap minggu penuh dengan kesaksian ini, kesaksian itu. Ya, awal-awal kesaksiannya masih takut-takut, ya masih benar gitu. Lama-lama yang tidak benar pun jadi disaksikan. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, saya kenal dengan seorang Kristen yang tadinya Muslim ya, dan dia bercerita kepada saya, katanya ketika dia menyadari bahwa Tuhan Yesus itu benar juru selamat dan Alkitab itu benar, dan akhirnya dia menjadi Kristen gitu. Nah, oleh pendeta yang kenal dengan dia ya, jadi dia dibawa bersaksi, ditenteng ke sana kemari ya, bersaksi, dan kemudian pendeta itu bercerita ya, wah, waktu saya tumpangin tangan ini orang, katanya ya, dia itu jarum berjatuhan dari badannya. Wah, ceritanya heboh sekali gitu. Terus waktu pulang, katanya di perjalanan di mobil itu, ini orang yang bersangkutan itu berkata, Pak Pendeta, saya kan tidak ada terjadi itu di Bapak doa dan jarum jatuh-jatuh dari tubuh saya, kan tidak ada. Mengapa Bapak cerita begini? Tahu nggak Pak Pendeta itu ngomong apa? Dia bilang, sudahlah kamu ya, saya hanya mau sugesti mereka saja, katanya. Ya sudahlah, katanya. Oh, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, Anda lihat itu ya, banyak pendusta di atas mimbar ya, banyak orang yang sembarangan itu bercerita ya. Mereka apa tujuan mereka kalau kita ini sungguh-sungguh kritis, kalau kita berpikir kritis, kita tanya apa tujuan mereka ya. Kalau bukan untuk dapatkan duit, apa lagi ya. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, oleh sebab itu saya menulis sebuah buku yang berjudul Melayani Tuhan atau Melayani Perut ya. Jadi Anda perlu membaca buku itu untuk mengidentifikasi hamba Tuhan yang melayani Tuhan atau melayani perut ya. Pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, lihat orang ini bersaksi ya. Kesaksiannya dia menceritakan apa yang dia alami. Nah, ini masih bagus ya, kelihatannya dia tidak menambah, tidak mengurangi ya. Jadi kesaksiannya pendek saja ya, bahwa ya memang sayalah orang buta itu ya, dan seorang namanya Yesus, dia ludah ke tanah dan dia aduk-aduk, kemudian tempelkan ke mata saya dan suruh saya basuh ke kolam Siloam, dan kemudian ya saya dapat melihat ya. Cuman itu. Nah, itu Anda bisa lihat bahwa kesaksian itu netral ya. Kesaksian itu netral. Itu bisa di dalamnya itu dia punya makna itu dari kesaksian ini, itu nanti masing-masing yang mendengar, yang menyimaknya dan yang ini menaruh konsep ke dalamnya. Oleh sebab itu, misalnya kesaksian di ini terjadi tsunami, kesaksian. You tanya sama mereka yang di Aceh sana, ada banyak kesaksian yang aneh-aneh. You tanya mereka yang di Phuket di sana itu, mereka bilang Buddha Siddhartha Gautama, Buddha telah melindungi mereka. Dan Anda tanya di mana-mana itu kesaksiannya macam-macam. Nah, kesaksian adalah sesuatu yang bersifat subjektif. Ya, subjektif. Oleh sebab itulah Tuhan tidak mau kita konsumsi iman kita itu dari kesaksian. Tuhan mau kita betul-betul iman kita bertumbuh dari firman-Nya, dari Alkitab. Nah, selanjutnya katanya mereka membawa orang buta ini ya kepada orang-orang Farisi ya, orang-orang Farisi. Adapun hari pada waktu Yesus mengaduk tanah dan memelekkan mata orang itu adalah hari Sabat. Hari Sabat tidak boleh kerja. Begitu mereka strike-nya sampai ngaduk ludah di tanah dan tempelkan ke mata orang, itu pun jadi persoalan, dan berjalan menuju ke kota Siloam, ke kolam Siloam, dan hanya cemplungkan diri basuh begitu saja, itu jadi persoalan bagi mereka. Anda bisa bayangkan. Ini adalah tipikal dari ya orang-orang pemimpin agama yang melaksanakan ritual agama tanpa memahami maknanya sedikit pun. Pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ya, banyak sekali hari ini juga orang-orang yang melaksanakan ritual ibadah ya, namun tidak memahami makna ritual itu ya. Tidak memahami untuk apa dia melakukan itu. Mengapa Tuhan suruh menguduskan hari Sabat?
Mengapa? Ya, mengapa Tuhan menetapkan satu hari untuk manusia beristirahat? Mengapa Tuhan menyuruh bangsa Yahudi memanggilnya Yehova? Nah, saya katakan semua ini adalah paket ibadah simbolik. Paket ibadah simbolik. Ya. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, begini. Ya, ini paket ibadah simbolik. Nah, sejak manusia jatuh ke dalam dosa, maka Allah janji mau kirim juru selamat. Ya. Allah janji mau kirim juru selamat, dan ya, sebelum juru selamatnya tiba, Allah suruh manusia melakukan ibadah simbolik yang ya dilakukan khusus untuk mengingat atau untuk mengenang pada janji yang dia buat itu, yaitu sang juru selamat akan datang. Oleh sebab itulah diantaranya adalah ambil seekor domba, taruh di atas mezbah sambil mengaku dosa, kemudian domba itu disembelih. Dan menggambarkan siapakah domba itu? Domba itu menggambarkan sang juru selamat yang akan dihukumkan di atas kayu salib menanggung dosa seisi dunia. Dan ya, hari Sabat Tuhan tentukan sebagai satu hari sebagai simbol menghormati Allah, dan pula ya Allah harus mempunyai simbol. Allah dipanggil apa gitu? Pencipta langit dan bumi harus dipanggil apa? Nah, Suhentoliau itu adalah simbol saya, ya. Dan Allah kasihkan Yehova adalah simbol sang pencipta langit dan bumi kepada bangsa Yahudi. Itu adalah simbol ya. Mungkin ada yang memakai simbol Edi gitu ya. Ada yang memakai simbol Budi, itu simbol. Nama itu simbol. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, hari Sabat itu adalah simbol seseorang takut kepada Tuhan, hormat kepada Tuhan, ya, itu simbol. Nah, kapankah ibadah simbolik ini selesai? Ya? Kapankah ibadah simbolik ini selesai? Kalau pendengar ada di tangan ada Alkitab, mari buka Lukas 16 ayat 16 ya. Di dalam Lukas pasal yang ke-16, ya. Lukas 16 ayat 16 berbunyi demikian. Hukum Taurat dan kitab para nabi berlaku sampai kepada zaman Yohanes. Dengar baik-baik. Hukum Taurat dan kitab para nabi berlaku sampai kepada zaman Yohanes. Nah, sampai Yohanes apa? Sampai Yohanes muncul tentu ya di dalam Matius pasal 11. Nah, pendengar, buka Alkitab di dalam Injil Matius pasal 11 ayat 13 berbunyi yang sama ya. Sebab semua nabi dan kitab Taurat bernubuat hingga tampilnya Yohanes. Nah, apa maksudnya hingga tampilnya Yohanes? Karena ketika Yohanes tampil dan dia menunjuk kepada Yesus, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, maka genaplah seluruh tugas dari hukum Taurat dan kitab para nabi. Genaplah seluruh rangkaian ibadah simbolik. Ya. Jadi ibadah simbolik itu diberikan oleh Tuhan supaya manusia ingat akan janjinya mau kirim juru selamat. Jadi ketika janji itu tiba, ketika janji itu diantar oleh Yohanes dan Yohanes menunjukkan inilah janji Allah yang digambarkan melalui segala macam ibadah simbolik perjanjian lama, maka selesailah tugas ibadah simbolik itu. Dan kita masuk ke zaman ibadah hakikat. Tuhan Yesus berkata kepada perempuan Samaria di sumur Yakub, dia bilang, saatnya akan tiba dan sudah tiba sekarang. Penyembah-penyembah Allah yang benar menyembah di dalam roh dan kebenaran. Artinya sekarang tidak lagi menyembah secara badan, tidak menyembah di atas bukit Kirisim itu, dan tidak menyembah di Yerusalem, bahkan tidak menyembah di suatu tempat tertentu. Oleh sebab itu bagi kekristenan sesungguhnya, kekristenan yang murni, yang alkitabiah, tidak ada yang namanya tanah suci. Gitu. Tanah di depan rumah saya sama sucinya dengan yang di Yerusalem. Ya. Karena kita tidak ada yang namanya tanah suci, tidak ada. Itu hanya ini akal bulus dari para perusahaan tur itu, yang tur travel itu, yang akal bulusnya itu jadi tur ke tanah suci. Nggak ada tanah yang suci, semua tanah sama di muka bumi ini, dari kutub utara sampai kutub selatan sama saja. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, artinya
kita masuk ke dalam ibadah hakikat. Kita tidak lagi menyembah simbol, tapi kita menyembah hakikat, yaitu sang hakikat sudah tiba, Yesus Kristus. Ya, kita tidak menyembah secara simbolik, tetapi sekarang kita menyembah secara hakikat. Artinya satu ibadah yang tidak terikat pada postur tubuh atau cara mesti nungging, kamu mesti apa, tidak terikat pada waktu kapan saja, jadi tidak terikat pada tempat, artinya di mana saja. Nah, ibadah ya hakikat. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, mengapa? Karena sekarang kita bukan lagi menyembah Tuhan dengan badan kita, tetapi kita menyembah Tuhan dengan hati kita. Ya, menyembah Tuhan dengan roh kita, dengan hati kita. Kita tidak menyembah Tuhan secara jasmania. Oleh sebab itu tidak dibenarkan untuk berkata bahwa kita masuk ke dalam penyembahan, nanti keluar dari penyembahan. Itu tidak benar. Tidak ada keluar masuk penyembahan, tidak ada. Ya. Kemudian mari kita angkat tangan menyembah Tuhan. Itu tidak benar. Ya. Itu tidak ada angkat tangan menyembah Tuhan. Kalau tangan turun tidak menyembah Tuhan, itu tidak benar. Kalau begitu kita menyembah Tuhan dengan badan kita, bukan dengan hati kita. Oh pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, lihatkah Anda bahwa banyak orang buta menuntun orang buta? Ya. Dua-duanya pasti akan masuk got. Ya. Berbahagialah kalau hari ini Anda melek. Nanti kita akan sampai di situ. Nah pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, karena Tuhan Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat, ya, padahal dia datang, dia telah merevisi undang-undang. Tuhan Yesus adalah Tuhan atas hari Sabat, dia berkata. Nah kalau dulu dia memerintahkan hari Sabat dipelihara karena masa itu adalah masa ibadah simbolik, sekarang dia sudah tiba masuk ke dalam masa ibadah hakikat. Bagaimana kalau Tuhan Yesus terang-terangan berkata begini, "Hei, orang-orang Yahudi, mulai hari ini hari Sabat tidak berlaku lagi karena saya sudah datang." Wah, mereka pasti akan ambil batu dan dia pasti akan dilempar sampai bonyok. Ya. Padahal sebenarnya itu yang mau Tuhan Yesus lakukan. Dia mau berkata bahwa hari Sabat sudah tidak perlu dipelihara lagi. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, kalau Anda punya teman Advent, yaitu Yesus sejati dan lain sebagainya, itu tolong kasih tahu mereka bahwa mereka salah paham, ya, bahwa mereka salah paham. Kita ada di zaman ibadah hakikat sekarang ini, bukan di zaman ibadah simbolik lagi. Ya. Nah, orang-orang Farisi yang memang sudah tidak suka kepada Tuhan Yesus, ya, dan inilah mereka orang-orang yang melakukan ibadah dan tidak mengerti makna ibadah yang dilakukannya itu. Wah, mereka galak sekali, mereka ini bahwa dia itu pastilah orang berdosa. Nah, bagaimana ya? Ini orang ya tidak datang dari Allah, ya, karena dia tidak memelihara hari Sabat. Ya, masalahnya adalah karena orang tidak paham akan kebenaran. Bagaimana ini? Nah, sebagian pula berkata, bagaimana seorang berdosa dapat membuat mujizat yang sedemikian? Maka timbullah pertentangan di antara mereka. Lalu kata mereka pula kepada orang buta itu, "Dan engkau, apakah katamu tentang dia? Karena ia telah memelekkan matamu." Wah, orang itu jawab dengan simpel, katanya, "Ya adalah seorang nabi." Ya adalah seorang nabi. Nah, tetapi orang-orang Yahudi itu tidak percaya bahwa tadinya ia buta dan baru dapat melihat lagi. Akhirnya mereka kembali ke basic lagi, sampai mereka memanggil orang tuanya. Mereka panggil orang tuanya, tanya lagi, "Benar nggak? Karena melihat matanya kok nggak ada cacat gitu, ya, kayak mata nggak ada pernah terjadi apa-apa." Mereka panggil lagi orang tuanya, mereka bikin pasti, "Inikah anakmu yang kamu katakan bahwa ia lahir buta? Kalau begitu bagaimanakah ia sekarang dapat melihat?" Jawab orang tua itu, "Yang kami tahu ialah bahwa dia ini anak kami dan bahwa ia lahir buta. Tetapi bagaimana ia sekarang dapat melihat, kami tidak tahu. Dan siapa yang memelekkan matanya, kami tidak tahu juga. Tanyakanlah kepadanya sendiri, ia sudah dewasa. Ia dapat berkata-kata untuk dirinya sendiri." Nah, pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, orang-orang Farisi nggak habis pikir, ya toh, kenapa matanya begitu cakep sekarang ini, ya? Bener nggak ini orang yang lahir buta itu, bener nggak ya? Kenapa ya? Tadi katanya lahirnya buta, ya toh, mungkin penuh taik mata di situ dan lain sebagainya. Nah, kenapa matanya begitu bagus sekarang ini? Wih, itu mata baru, brand new, yang baru dibuka bungkus oleh Tuhan Yesus, ya toh, dimasukkan ke dalam mata orang itu, ya, dari debu tanah dibuatnya. Nah,
pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Ayat 22 berkata, orang tuanya berkata demikian karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Takut, ini masalah takut ini. Kalau takut nggak bisa bersaksi, saudara. Kalau takut nggak bisa khotbah dengan benar, saudara. Ya, saya berterima kasih kepada Pak Hanjaya ya. Mbak Hanjaya dia telepon Iwan, Pak Suhento, saya doakan untuk Anda. Anda jangan takut. Ya, memang kalau takut nggak bisa bersaksi, Pak. Ya, kalau takut nggak bisa khotbah dengan benar. Ya, karena hati takut ya. Saya berkata bahwa seperti yang Tuhan Yesus berkata, katanya barang siapa mau menjadi muridku, dia harus pikul salib dan menyangkal diri. Tahu nggak pikul salib itu apa? Pikul salib itu siap mati. Orang yang pikul salib itu orang yang sudah dijatuhi hukuman mati, tinggal pergi bawa salibnya kemudian disalibkan. Nah, barang siapa mau jadi murid Tuhan Yesus harus siap mati ya. Saya bilang kepala saya sudah siapkan ya toh. Ya, jadi kita mesti khotbah tidak takut ya, tidak ada perasaan takut. Kalau takut jangankan khotbah dengan baik, bersaksi juga tidak bisa ya. Ada banyak ketakutan ya, atau takut nggak dapat duit ya dan lain sebagainya. Saya pergi seminar kemana-mana karena saya tidak minta bayaran. Saya bilang saya berkata apa yang saya mau katakan yang benar sesuai dengan Alkitab. Saya tidak pandang muka orang, saya berkata ya, karena saya tidak minta kalian bayar ya. Jadi saya bilang karena bukan saya banyak duit, karena jemaat saya sudah mencukupi saya, jadi saya tidak perlu kalian bayar dan kalian tidak usah atur saya ngomong apa. Ya. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus ya, kita mesti demikian ya. Jadi lihat ini orang tua dari orang buta ini nggak bisa bersaksi karena takut. Dan ya, mengapa dia takut? Karena ada orang-orang yang tidak beres, yang tidak cinta kebenaran, yang ngancam orang, ya. Sebab orang-orang Yahudi itu ya telah sepakat bahwa setiap orang yang mengaku dia ya sebagai Mesias akan dikucilkan. Oh, ngancam orang. Kalau sudah tidak bisa berargumentasi, ya terpaksa ngancam orang ya. Nah, lihatlah pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus ya, kita lihat ya, ketidakbenaran selalu memakai kekerasan ya, ketidakbenaran selalu memakai ancaman ya, ketidakbenaran tidak berani memakai argumentasi ya. Padahal baiklah kita duduk dengan kepala dingin, mari kita berargumentasi karena kebenaran dicapai melalui argumentasi, kebenaran dicapai melalui ya berpikir ya, kebenaran dicapai melalui mengolah otak yang Tuhan berikan kepada kita atas firman-Nya juga yang diberikan kepada kita, maka kita akan sampai kepada kebenaran. Tetapi ya ketidakbenaran selalu ya tidak bisa pakai argumentasi dan mereka memakai kekerasan ya, mereka mengancam orang ya, ada banyak jenis ancaman ya toh. Ada bos yang ngancam anak buahnya ya toh, kalau tidak mau pergi ke gereja saya ya nanti saya pecat. Wah ini pakai ancaman ya. Nah, kita tidak mau ya. Pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, saya selalu berprinsip demikian bahwa makanan yang enak selalu ditawarkan, tidak dipaksakan ya. Kalau dipaksakan itu pasti bukan lagi makanan yang enak. Kalau dipaksakan bisa jadi itu racun. Tetapi makanan yang enak selalu hanya ditawarkan. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kalau Anda dengar apa yang saya uraikan setiap pagi jam 6 sampai jam 7, Senin sampai Jumat adalah benar, mari kasih tahu teman Anda dan biar sama-sama mendapat berkat ya. Dan kebenaran hanya bersifat ditawarkan. Mereka boleh dengar ya, dan silakan simak, berpikirlah, jadilah orang Kristen yang kritis ya. Dan itulah sebabnya katanya maka orang tuanya berkata ya, karena diancam orang tuanya berkata ia telah dewasa, tanyakanlah kepadanya sendiri. Orang ini sudah dewasa ya. Orang ini sudah dewasa, dia sudah bisa berbicara untuk dirinya sendiri. Lalu mereka memanggil sekali lagi orang yang tadinya buta itu. Ini orang Farisi panggil sekali lagi, katakan kebenaran di hadapan Allah. Wah, pakai di hadapan Allah sekarang. Kami tahu bahwa orang itu orang berdosa. Dari mana mereka tahu itu Yesus orang berdosa? Sembarangan ya, sembarangan. Itu karena apa? Menghakimi dengan perasaan ya, menghakimi dengan ini subjektif ya. Tuhan Yesus tidak mau kita menghakimi orang secara subjektif. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, banyak orang pakai ayat ini juga secara salah. Matius pasal 7 ayat 1 kan, jangan kamu menghakimi orang supaya kamu tidak dihakimi. Mengapa kita tidak boleh menghakimi orang? Karena supaya kita tidak dihakimi. Kalau
engkau tidak mau dihakimi orang, ya jangan menghakimi orang gitu. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi, dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Kalau kamu pakai perasaanmu, orang lain pakai perasaannya. Kalau kamu pakai pengalamanmu, orang lain pakai pengalamannya. Akhirnya nggak pernah ada kesimpulannya. Tetapi yang Tuhan mau adalah kita menghakimi dengan firman-Nya. Nah, justru kita harus, orang Kristen harus dengar baik-baik. Orang Kristen harus menghakimi dengan firman Tuhan. Mengapa? Karena setiap pengajaran yang datang, setiap hal yang kita temui, kita harus cocokkan dengan firman Tuhan. Nah, kita lihat, ini orang berkata Yesus ini berdosa dengan ini ya, dengan pengalaman, dengan perasaan mereka saja. Mereka tidak pernah lihat Tuhan Yesus berdosa. Dan Petrus saja yang hidup 3,5 tahun dengan Tuhan Yesus berkata dia tidak berdosa kok. Ya, tipu tidak ada di dalam mulutnya. Nah, katanya orang buta itu malah berkata begini, ya, hebat juga dia ya. Apakah orang itu orang berdosa? Aku tidak tahu. Tetapi satu hal aku tahu, yaitu bahwa aku tadinya buta dan sekarang dapat melihat. Itu sudah cukup ya. Kata mereka kepadanya, apakah yang diperbuatnya kepadamu? Bagaimana ia memelekkan matamu? Wah, tambah sengit lagi ya. Akhirnya jawabnya, telah kukatakan kepadamu dan kamu tidak mendengarkannya. Mengapa kamu hendak mendengarkannya lagi? Ya, barangkali kamu mau menjadi muridnya juga. Sambil mengejek katanya mereka berkata, ya, engkau murid orang itu, tetapi kami murid-murid Musa. Sembarangan lagi. Mereka bukan murid Musa. Musa tidak begitu ya. Musa tidak ngancam orang. Musa tidak pernah mau bunuh orang. Musa tidak pernah mau mengancam orang. Tuhan Yesus bilang apa? Mereka murid siapa? Ya, murid mereka itu Lucifer ya. Murid mereka, guru mereka itu iblis itu, karena mereka melakukan hal-hal yang dilakukan oleh iblis ya. Kami tahu bahwa Allah telah berfirman kepada Musa, tetapi tentang dia ini itu kami tidak tahu dari mana ia datang. Jawab orang itu kepada mereka, aneh juga bahwa kamu tidak tahu dari mana ia datang, sedangkan ia telah memelekkan mataku. Kita tahu bahwa Allah tidak mendengarkan orang-orang berdosa, melainkan orang-orang yang saleh dan yang melakukan kehendaknya. Pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Nah, kita lihat, telah dinubuatkan di dalam kitab Yesaya bahwa Mesias datang, dia akan melakukan mujizat. Ya, Yesaya 35 ayat 5 dan 6 jelas sekali berkata demikian. Dan kemudian Sang Mesias yang datang melakukan mujizat ini, Tuhan Yesus, itu mujizat yang dilakukan Tuhan Yesus itu adalah untuk membuktikan dia Mesias. Ya. Ada banyak orang mati pada waktu Tuhan Yesus hidup di muka bumi itu di Israel. Tetapi mengapa dia tidak menghidupkan semua? Dia hanya menghidupkan 3, yaitu anak Jairus, pemuda kota Naim, dan Lazarus. Semua itu untuk membuktikan saja bahwa dia adalah Mesias. Ya. Sisanya yang lain yang tidak dibangkitkan nanti akan dibangkitkan pada waktu sangkakala berbunyi. Ya. Jadi mujizat yang Tuhan Yesus lakukan untuk membuktikan bahwa dia adalah Mesias. Dan kemudian di dalam 2 Korintus 12 ayat 12 ada dikatakan di situ bahwa rasul-rasul diberi karunia untuk mengadakan mujizat. Nah, selebihnya tidak ada dikatakan orang lain akan mengadakan mujizat. Kemudian ada nubuatan di dalam Matius pasal 24 bahwa pada akhir zaman Mesias palsu akan datang, dan Mesias palsu ini yang datang ini akan berusaha untuk meyakinkan orang bahwa dia adalah Mesias dengan melakukan mujizat. Jadi Mesias palsu yang akan mengadakan mujizat di akhir zaman ini. Dan sebagaimana Mesias asli datang mengadakan mujizat dan kemudian nabinya mengadakan mujizat, maka Mesias palsu juga datang dan dia akan didahului oleh nabi-nabi palsunya untuk mengadakan mujizat, meyakinkan orang bahwa mereka benar begitu. Oleh sebab itu pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, hati-hati ya, hati-hati. Jadilah orang Kristen yang kritis ya, supaya Anda tidak gampang disesatkan. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Nah, di akhir zaman ini kelompok manakah yang akan mengadakan mujizat? Tuhan tidak akan berlomba mengadakan mujizat dengan iblis ya. Tuhan tidak akan berlomba mengadakan mujizat dengan Mesias palsu, tidak akan. Karena jikalau Tuhan berlomba, Tuhan Mesias yang asli berlomba dengan Mesias yang palsu mengadakan mujizat, yang jadi korban itu siapa? Ya kita manusia yang jadi korban. Oleh sebab itu tidak. Di akhir zaman ini Tuhan memakai penjelasan kebenaran. Itulah sebabnya di pasal 8 kemarin Tuhan Yesus berkata, jika kamu tetap di dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran
kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Jadi memakai kebenaran. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, karenanya dari dahulu sampai sekarang tidak pernah terdengar bahwa ada orang yang memelekkan mata orang yang lahir buta. Ya karena hanya dari Allah ya. Jikalau orang itu tidak datang dari Allah, ia tidak dapat berbuat apa-apa ya. Ini konsep sederhana dari orang buta itu. Jawab mereka, engkau ini lahir sama sekali dalam dosa dan engkau hendak mengajar kami. Lalu mereka mengusir dia keluar. Dan ketika Tuhan Yesus bertemu dengan dia setelah dia diusir, Tuhan Yesus tanya, percayakah engkau pada anak manusia? Jawabnya, siapakah dia Tuhan? Ya Tuhan. Ya. Supaya aku percaya kepadanya. Kata Yesus kepadanya, engkau bukan saja melihat dia, tetapi dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. Ya. Dialah itu. Katanya, aku percaya Tuhan. Lalu ia sujud menyembahnya, menyembah Tuhan Yesus, menyembah Tuhan Yesus. Kalau dia bukan Allah, maka orang ini adalah menghujat, dan Tuhan Yesus sendiri juga menghujat kalau Yesus bukan Allah. Nah, titipkan salam juga kepada teman kita saksi Yehova yang tidak percaya bahwa Yesus itu Allah. Kalau Yesus bukan Allah, dia membiarkan orang buta ini menyembah kepadanya, maka itu berarti dia sudah menghujat ya. Dan orang mantan buta ini juga menghujat. Dan katanya Tuhan Yesus akhirnya berkata, aku datang ke dalam dunia untuk menghakimi, supaya barang siapa yang tidak melihat dapat melihat, dan supaya barang siapa yang dapat melihat menjadi buta. Nah, kata-kata itu didengar oleh beberapa orang Farisi yang berada di situ, dan mereka berkata kepadanya, apakah itu berarti bahwa kami juga buta? Jawab Yesus kepada mereka, sekiranya kamu buta, kamu tidak berdosa, tetapi karena kamu berkata kami melihat, maka tetaplah dosamu. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus, maksud Tuhan Yesus bukan kalau buta itu tidak berdosa sama sekali. Kalau orang Farisi ini buta, maka dia tidak bersalah dalam hal tidak melihat Yesus Kristus, tidak menyadari bahwa dia itu Mesias. Saat itu tidak melihat semua yang dia lakukan, mujizat-mujizat yang dia kerjakan kalau kamu buta. Tetapi jikalau kamu bilang kamu melek, tetapi kamu tidak bisa mengenal kebenaran, justru itu kamu sudah buta sebenarnya. Justru kamu sesungguhnya adalah buta. Hari ini banyak orang buta secara rohani ya. Padahal Alkitab begitu jelas memberitahukan bahwa Yesus itu Allah. Ayat demi ayat, bukan cuma 1-2 ayat, banyak ayat. Banyak bukti bahwa Yesus itu Allah, tetapi masih banyak yang tidak mau menerima. Bukti bahwa dia adalah Mesias, dia adalah juru selamat. Banyak orang tidak mau datang kepadanya. Alkitab begitu jelas sudah ditulis, tapi banyak orang buta tidak bisa baca Alkitab. Buta secara rohani, baca pun tidak mengerti. Oh, Alkitab dengan begitu jelas sekarang ada di tangan kita. Pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, mudah-mudahan pendengar sekalian, saya ingin supaya pendengar sekalian kita bukan orang buta ya. Jangan ya, kita harus melek ya. Kita harus menyadari, kita harus sungguh-sungguh menyimak ya. Betapa kasih karunia Tuhan pada kita manusia. Betapa Tuhan mau kita mengerti tentang ibadah simbolik yang telah diajarkan di zaman Perjanjian Lama. Dan sekarang kita masuk ke dalam zaman ibadah hakikat. Sekarang juru selamat telah datang. Sekarang juru selamat menyatakan dirinya kepada kita. Dia menanggung dosa seisi dunia, termasuk dosa kita di dalamnya. Dan kita akan beroleh selamat kalau kita rela mengaku diri kita orang berdosa dan percaya kepadanya bahwa ia menggantikan kita tersalib di atas kayu salib dan kita menggantikan dia hidup. Pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, kalau kita berbuat demikian, maka kita adalah orang yang melek. Ya, sungguh-sungguh melek, baik mata jasmani maupun mata rohani. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk kasih setiamu. Kami diberikan firman-Mu dan kami disampaikan berita yang sangat menyenangkan hati kami. Bahwa kami Tuhan dalam keadaan kami apapun juga, kami dapat memuliakan Engkau. Kami dapat bekerja untuk-Mu. Kami dapat bersaksi bagi-Mu. Tuhan terima kasih. Dan hari ini kami percaya bahwa Engkau adalah juru selamat, menyelamatkan kami orang berdosa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.